awal atau objek korupsinya itu sebetulnya sudah dibuka, cuma diberhentikan hanya sampai mana, atau ada yang dilindungi. Kemudian misalnya Blok Medan, ya, itu kan resmi, ada Gubernur Maluku Utara mengakui bahwa anaknya Jokowi, siapa? Ya, istrinya Bobi itu kan minta resmi, sudah diungkap ke publik, tapi ini tidak pernah dilanjutkan. Sama juga dengan pembangunan jalan di Sumut, ya, itu juga sama yang dilakukan oleh Bobi terlibat. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Terima kasih atas kesempatan untuk bisa berbagi dan bersuara ini. Bersuara itu memang harus terus kita lakukan karena kondisi penyelenggaraan negara setelah presiden berganti dan setelah janji-janji yang begitu besar menjadi harapan kita pada tanggal 20 Oktober 2024 yang lalu, itu sesuatu yang sangat membuat kita tenang dan ada harapan baik gitu ya. Tapi setelah setahun yang terjadi justru sebaliknya, terutama terkait dengan tema kita hari ini, bicara soal korupsi. Korupsi yang tadi Bang Edi sudah sebut dia akan kejar sampai ke Antartika. Ternyata di lingkungan kabinetnya saja begitu banyak yang diduga koruptor, itu dia tidak mampu ya untuk memberantas. Jadi di sekitar kabinet dan juga orang yang selalu dia elu-elukan, pernah dia sebut hidup Jokowi begitu ya, itu tidak bisa kita lupakan itu. Jadi salah satu yang diduga koruptor besar itu adalah Jokowi. Karena itu sebetulnya kita berharap Pak Prabowo ini tidak sekedar omon-omon, tapi ingatlah janji yang pernah diucapkan tanggal 20 Oktober yang lalu dan di banyak pidato ya. Pidato yang kita tidak mau menyebut omon-omon dulu, tapi kalau sampai terus terjadi ini berlanjut, maka saya kira memang pantas kita menyebutnya sebagai presiden omon-omon. Nah, tapi kembali ke isu, saya diminta untuk bicara soal sumber daya alam ya, migas atau minerba seperti yang ada di TOR. Mungkin saya singgung sedikit saja itu, saya lebih berminat dan merasa perlu tadi saya sebut bersuara bicara soal WUSH ya. Jadi kalau soal minerba memang Jokowi itu tercatat sebagai salah satu pemimpin yang membuat kebijakan dan aturan untuk menggampangkan koruptor merampok aset negara. Itu kita perlu garis bawahi melalui ditetapkannya Undang-Undang Minerba nomor 3 2020. Itu titik tolak bagaimana kebijakan dan undang-undang atau peraturan perundang-undangan itu sudah disiapkan untuk mulusnya perampokan SDA. Kalau bicara tentang batu bara misalnya, itu yang dirampok punya negara itu antara 12.000 triliun sampai 20.000 triliun total aset yang dirampok. Kenapa? Karena menurut undang-undang yang lama ini banyak sisa tambang dari kontraktor ataupun pemegang izin tambang itu berakhir masa kontrak atau masa izinnya, sehingga menurut undang-undang yang lama itu harus diserahkan kepada negara dan oleh DPR dan pemerintah
sesuai pasal 33 mestinya itu dikembalikan, diserahkan untuk dikelola oleh BUMN. Itu menurut undang-undang lama, tapi inilah kepentingan dari oligarki yang dipimpin Jokowi, bagaimana oligarki itu tetap bisa mencengkram sumber daya alam minerba itu melalui apa? Melalui perubahan undang-undang, sehingga Undang-Undang Nomor 4 2009 dirubah menjadi Undang-Undang 3 2020. Tujuannya apa? Tujuannya untuk supaya swasta asing itu tetap mendominasi, dan itu akhirnya terjadi mereka bisa mendapat perpanjangan kontrak pengelolaan tambang atau izin pengelolaan tambang secara otomatis minimal 10 atau 20 tahun ke depan sejak nanti kontrak mereka itu ada yang berakhir 2023, ada yang 2022, ya. Sementara undang-undangnya tadi ditetapkan di 2020. Nah, itu hasil karya monumental dari Jokowi yang sangat berbau korupsi yang menguntungkan oligarki. Kemudian di sektor nikel sebetulnya ini sama juga, satu kelompok sama dengan mineral ya, batu bara itu juga mineral sebetulnya. Itu banyak sekali hal-hal yang merugikan, misalnya memberikan kebijakan atau peraturan untuk mudahnya investor smelter asing membangun smelter di Indonesia, tapi nanti dapat tax holiday. Ada yang 15 tahun, ada yang 20 tahun. Kemudian bea masuk nol. Yang ujungnya sebetulnya ini adalah fasilitas yang diberikan oleh pemerintah atau negara yang diwakili oleh pemerintahan Jokowi untuk bagaimana melalui investasi smelter dan dibuat jargon hilirisasi sampai sekarang ya. Jadi kata pemanisnya itu bagi publik, bagi rakyat adalah ini hilirisasi. Hilirisasi apa? Untuk bahan mentah tidak diekspor, tapi diproses di dalam negeri untuk nanti yang dijual itu adalah barang jadi atau setengah jadi. Nah, melalui tadi tax holiday sebetulnya keuntungan itu jauh lebih banyak dinikmati oleh investor asing terutama Cina. Nah, bicara tentang hilirisasi juga ternyata itu tidak full ya. Tidak full merubah bahan mentah menjadi barang jadi, mungkin hanya seperempat ya atau sepertiga, dan ini ada kajian oleh LPEM UI. Yang banyak dapat manfaat hilirisasi itu adalah investor Cina. Sehingga kalau kembali kepada kata kunci tentang hilirisasi itu bermanfaat untuk kepentingan industri nikel dalam negeri misalnya, itu yang kita nikmati mungkin hanya sekitar 10-15% saja dari yang seharusnya. Kenapa? Karena kebijakannya itu lebih banyak menguntungkan investor yang didanai dari dana Cina. Nah, sebetulnya kalau mau diaudit ke dalam smelter-smelter itu, ya, itu banyak oknum-oknum aparat yang dapat saham kosong tanpa store, tapi nanti bisa dapat sekian persen dari perusahaan smelter itu. Belum lagi dulu waktu COVID itu banyak sekali TKA Cina masuk bebas, kemudian nanti bahwa tenaga kerja dalam negeri sebetulnya mampu, tapi yang banyak dikasih kesempatan justru TKA Cina. Dan ini sebetulnya sudah cukup banyak kita tulis dan kita sampaikan kepada publik, sampai-sampai kita secara resmi membuat buku ya sekitar 2 tahun yang lalu. Lalu buku ini disampaikan kepada DPR, komisi terkait itu ada komisi 7, ada komisi 9 dan sebagainya, ada 3 komisi, dan kita resmi datang ke DPR. Dan juga kita sebar buku itu tentang kejahatan
di sektor nikel ini kepada sekian puluh menteri. Bukunya saya masih pegang itu. Kejahatan tambang nikel di Indonesia itu secara inilah ya, secara esensial itu isinya. Tahun 2022 kalau tidak salah, 2002, 2021, 22. Dan itu kita tulis bersama dengan teman-teman Asosiasi Tambang Nasional ya. Ada Mas Rudi, saya ingat namanya, kemudian ada Pak Anto, dengan Pak Antoni Budiawan. Yang Pak Antoni itu berulang-ulang mengatakan, kalau bicara industri ekstraktif yang tidak terbarukan, di mana-mana juga di seluruh dunia, itu tidak ada yang namanya tax holiday. Kenapa? Karena ini barang adanya di sini. Orang kalau mau udah melihat untung, itu pasti akan datang, meskipun pajaknya itu nanti mereka harus bayar, karena itu pasti menguntungkannya gitu. Dan itu berlaku di seluruh dunia, seperti misalnya ada di Chili, di Brazil, dan negara-negara Amerika Latin, dan juga di Afrika. Itulah adanya di dunia internasional. Tapi di sini melalui kebijakan dan peraturan yang dibuat, justru ini menguntungkan investor terutama Cina, tapi di situ menumpanglah para oknum pejabat dan pengusaha dalam negeri yang dapat saham kosong karena mereka terlibat dalam pembuatan kebijakan dan punya kekuasaan. Untuk apa? Untuk ikut menikmati rampokan dari sumber daya alam yang saya sebutkan tadi. Nah, itu sekedar dua contoh saja ya dari sisi mineral. Nah, bicara korupsi soal migas misalnya, ya kan kita sangat senang waktu Pak Prabowo melalui kejaksaan itu mengungkap tentang korupsi atau ada mafia BBM atau migas. Ya kan, itu sudah cukup lama, saya kira bulan Februari, sekarang sudah bulan November. Ya, yang diproses hanya sejumlah pejabat di Patraniaga, lalu anaknya Reza Khalid. Tapi kan waktu baru muncul itu sebulan pertama kan kita mencatat ada keterlibatan dari keluarga Thohir ya, Boy Thohir, dan saya yakin ada juga Erick Thohir di situ, dan juga menteri-menteri lain ya. Saya kira itu sudah hal yang sudah diketahui secara umum oleh publik. Tapi itu tidak pernah ada kelanjutannya, hanya sampai di situ saja. Lalu katanya si Reza Khalid itu kan dijadikan buron, tapi secara resmi surat dari pemerintah itu tidak ada untuk minta Interpol, tidak ada. Ya, jadi intinya sebetulnya kembali tadi soal retorika ya. Kalau bicara migas atau minerba, ada warisan kejahatan kebijakan yang dilakukan oleh Jokowi. Prabowo tidak berdaya, tidak melakukan apa-apa. Sektor migas atau BBM yang tadi begitu gencar dan menarik perhatian publik untuk memproses, ternyata ujungnya cuma sampai di situ. Maka konon ada juga yang berkomentar, ini sebetulnya ada upaya dari oknum-oknum tertentu dari pemerintahan baru untuk berganti peran supaya dapat rente dari bisnis BBM dan migas itu. Bukan murni untuk pemberantasan korupsi. Kalau kita misalnya baca berita tentang kejaksaan katanya bisa menyelamatkan uang negara sekitar 11 triliun untuk CPO ya. Itu digembar-gemborkan begitu, tapi bahwa ini ada keterlibatan misalnya Airlangga Hartarto ya, itu kan tidak pernah jelas bagaimana kelanjutannya, dan juga pengusahanya itu yang mestinya pentolannya itu ya, kalau tidak salah itu ada Wilmar, ada Permata
saya lupa Permata Hijau atau apa, ada 3 itu, yang 11 triliun itu juga cuma yang di bawah-bawah aja, tapi pemimpinnya itu tidak tersentuh. Tapi yang paling penting sebetulnya ya di kabinet tadi, saya sebutkan, di kabinetnya sendiri itu banyak terduga koruptor yang awal atau objek korupsinya itu sebetulnya sudah dibuka, cuma diberhentikan hanya sampai mana, atau ada yang dilindungi. Kemudian misalnya Blok Medan, ya, itu kan resmi, ada Gubernur Maluku Utara mengakui bahwa anaknya Jokowi, siapa? Ya, istrinya Bobi itu kan minta resmi, sudah diungkap ke publik, tapi ini tidak pernah dilanjutkan. Sama juga dengan pembangunan jalan di Sumut, ya, itu juga sama yang dilakukan oleh Bobi terlibat, tapi tidak pernah ada tindak lanjut. Nah, yang terakhir saya ingin sampaikan tentang WUSH, bahwa kerugian negaranya itu dari markup penggelembungan proyek dan bunga yang harusnya misalnya 0,1% merujuk ke tawaran Jepang, tapi yang dipakai justru yang 2% dari Cina. Itu total ruginya itu adalah 73 triliun minimal, itu rugi. Dan ini adalah dugaan korupsi yang sangat nyata, ya. Nah, kenapa pula ini Prabowo katanya memberantas korupsi, itu tidak pernah disinggung, malah mau mengambil alih hutang dari akibat kejahatan korupsi itu. Tanggung jawab saya. Ya, artinya kan dia bertanggung jawab dan dia bisa dianggap melindungi koruptor, sama aja dengan koruptor. Ya kan, dia melindungi koruptor itu. Nah, yang penting bagi kita sebetulnya, oke lah, ini ada kesalahan perencanaan, bahwa nanti akhirnya negara harus ikut bertanggung jawab. Tapi kita mau negara itu bertanggung jawab atas apa? Atas biaya yang sudah diaudit yang bebas dari korupsi. Kalau itu nanti ditemukan misalnya itu hanya sekitar 80 atau 70 triliun, bukan 120 triliun, maka itulah yang harusnya ditanggung oleh negara. Itu satu hal. Kemudian kalau dulu ini disebut adalah proyek bisnis to bisnis, ya, maka sebetulnya ini bukan untuk layanan publik yang layak disamakan dengan KRL, LRT atau Parahyangan misalnya. Ini beda kelas dan ini diklaim memang untuk bisnis. Makanya juga itu di awal itu Jokowi berulang-ulang begitu banyak kritik menyatakan ini bisnis to bisnis. Begitu ada masalah ini dibilang ini untuk publik. Ini kan kejahatan yang sangat nyata yang dilakukan oleh Jokowi. Jangan lupa, waktu bulan lalu kita juga memperhatikan ada pernyataan dari juru bicara Kementerian Luar Negeri Cina. Ya, apa-apaan ini kok Cina tiba-tiba bicara soal bahwa ini WUSH sudah mengangkut sekian juta orang. Ya, kalau tidak salah disebutkan 11 juta atau 12 juta. Ya kan, ini kan kita tidak ada urusan soal ngangkut berapa. Kita bicara bahwa ini sekarang proyek ada markup, ada kejahatan waktu proses pengadaan atau tender. Nah, kalau sudah seperti itu, inilah yang harusnya dituntaskan. Belum lagi bahwa kita sangat pantas curiga bahwa ada agenda Cina untuk mencaplok kita secara perlahan melalui hutang najis. Kita masuk perangkap hutang. Itu agenda Cina di banyak negara yang dilalui oleh agenda atau program obor, One Belt One Road, yang berubah menjadi BRI, Belt and Road Initiative. Sudah berapa banyak negara yang jadi korban? Kenapa? Karena niatnya bukan murni bisnis, tapi untuk bagaimana sambil bisnis sambil punya agenda untuk mencaplok, minimal dapat untung lebih besar. Dan itu terjadi di proyek kereta cepat Jakarta-Bandung ini, KCJB. Saya malas tuh nyebut WUSH itu, ya, karena itu datangnya dari si terduga koruptor Jokowi itu, ya. Ini KCJB ini memang sesuatu yang harusnya kesanalah Pak Prabowo itu memulai penuntasannya, bukan
tampil seolah-olah jadi pahlawan, tapi kejahatan korupsi, dugaan korupsinya itu ingin ditutup-tutupi atau tidak dipedulikan. Nah, karena itu saya kira dari sekian banyak tadi kita bicara soal kasus-kasus korupsi, maka kita sebetulnya akhirnya bisa mengambil beberapa kesimpulan sementara ya, bahwa sebetulnya yang ada adalah Pak Prabowo itu lebih memihak kepada kepentingan Jokowi, kepentingan Cina atas nama nanti ini mengganggu investasi, padahal kalau kita bicara investasi, yang namanya proyek East Coast Railway Link ya di Malaysia. Dulu rame awal-awalnya itu digugat karena ada potensi markup. Itu bisa turun dari 20 miliar dolar menjadi 1,7. Kalau kita dari 5 miliar jadi hampir 8. Naik. Dan mereka memang benar-benar melakukan evaluasi, dilakukan kembali di review. Itu proyek dari selatan ya, Johor sampai Johor Bahru itu panjangnya sekitar 600 kilo. Ada 20 titik pemberhentian dan kecepatannya itu maksimum sekitar 160 km per jam. Ya, tapi intinya bahwa ini proyek Cina yang di awal itu disusun dengan ada moral hazard oleh Najib Razak bersama Xi Jinping, oleh Mahathir itu direnegosiasi dan berhasil. Yang konon katanya nanti akan mulai operasi 2027. Nah, kita ini bukan melakukan evaluasi, tapi menutupi markup yang dilakukan oleh siapa? Oleh rezim Jokowi bersama-sama dengan Cina. Luhut di situ. Tapi ada agenda Cina. Disinilah sebetulnya kita ingin menggugah Pak Prabowo bahwa Anda itu bukan bertugas untuk melindungi Jokowi dan kepentingan Cina. Anda bertugas untuk melindungi seluruh rakyat Indonesia. Dari apa? Dari kejahatan yang sebetulnya kalau mau dibuka, kita akan menemukan kejahatan itu yang dilakukan oleh rezim Jokowi dan kejahatan Cina. Kita ini bicara juga soal kedaulatan, karena ada info-info yang tidak dibuka, yang konon katanya bisa saja kalau gagal bayar itu ada pemaksaan untuk nanti Cina dibiarkan membangun pangkalan di Natuna misalnya, atau ada proyek Rempang, atau kalau kita lihat sekarang lah ya, kalau Malaysia itu yang mengoperasikannya itu BUMN-nya, kalau di sini KCJB itu Cina, ya bagaimana bisa ini gitu, ya kan? Nah jadi itu saya kira yang perlu kita ingatkan ke Pak Prabowo, ya. Anda berhadapan dengan aspirasi dan publik yang sudah paham tentang WUS ini. Bahwa ini dugaan korupsinya sangat besar, kerugian negara itu sekitar 73 triliun. Jangan coba-coba Anda tutupi ini dengan berbagai alasan, termasuk nanti investasi tidak masuk lah, soal keberlanjutan lah, ini pelayanan publik lah, atau macam-macam yang lain, tanpa pernah menyentuh isu utama yang menjadi perhatian publik itu. Jadi publik sudah paham, jangan sampai nanti ini semakin ke belakang, ya, citra Anda itu semakin tergerus, sehingga akhirnya memang tidak bisa dipungkiri Anda lebih layak disebut sebagai presiden omon-omon. Saya kira membuat kebijakan dan undang-undang untuk melancarkan korupsi itu sama juga. Itu korupsi juga gitu. Jangan kita bilang bahwa undang-undangnya diberesin, lalu nanti ini dengan begitu tidak masuk kategori korupsi. Saya kira bukan begitu ininya. Karena pijakannya adalah
moral dan konstitusi, sehingga bagaimana dia bisa menjalankan korupsi itu, ya dia rubah aturan dan undang-undang. Itu sama juga dengan korupsi, dan itu nanti kita bisa baca di Undang-Undang Korupsi, ya, Undang-Undang 31 tahun 99. Maka juga ada secara internasional itu ada istilah state corporate crimes. Jadi tetap itu merubah tadi Undang-Undang 4 2009 menjadi Undang-Undang 3 2020, sama juga itu ada jejak-jejak atau kerja-kerja korupsinya. Cuma di situ massal yang melakukan, ya. Ada, kalau tidak salah saya ingat itu sekitar 60-an pejabat negara, ada menteri dan sebagainya, sekian menteri terkait untuk Minerba, ya. Ada sekitar 26 anggota DPR. Di sanalah kita bisa lihat siapa penjahatnya misalnya dalam perampokan Minerba tadi gitu. Kemudian soal Prabowo itu, ya, saya kira itu bisa saja ini spekulatif, tapi kita bisa yakin lah bahwa pertama misalnya ada penyanderaan, ya kan, ada kasus mungkin masalah susila, ya, tapi ada juga masalah balas jasa, ya kan. Konon katanya ada, saya nggak mungkin nuntut Pak Jokowi, dia berjasa kepada saya misalnya, ya. Jadi 3 hal ini bisa saja menjadi variabel dan saya kira semuanya valid, 3-tiganya, bukan cuma salah satu. Nah, tapi terlepas dari itu, kalau sudah menyangkut urusan negara dan rakyat, ya, dia pilih mana? Kalau dia pertahankan misalnya koruptor, artinya kan dia bukan memilih rakyat. Dia pantas juga dia dimakzulkan. Ya, pemakzulan satu paket aja kalau begitu. Iya kan? Nah, ini kita bicara apa adanya gitu loh. Bagaimana bisa kejahatan korupsi yang sudah begitu banyak terbuka kepada publik, hanya karena publiknya tidak berdaya, lalu itu bebas melenggang gitu. Bagaimana Anda lihat soal pagar laut, ya, dia kerahkan TNI, tapi begitu proses hukum, dia cuma proses yang namanya lurah. Iya kan? Padahal di sana itu sudah jelas siapa penadahnya. Aguan, Antoni Salim misalnya. Kenapa dia tutup mata? Ya. Nah, karena itu kita harus mendorong dia terus, pijakan kita, dan kita harap dia berpijak kepada prinsip-prinsip moral dan konstitusi. Bukan tadi takut terhadap 3 hal itu. Tersandra, ada masalah moral, susila, ada masalah balas jasa misalnya. Jangan itu yang jadi patokan, tapi moral dan konstitusi. Rakyat pasti mendukung. Jadi kalau bicara tadi ekonomi nanti akan bermasalah, kalau rakyat mendukung dan dia masih tetap didukung terus karena berpijak kepada moral dan konstitusi, tidak khawatir seandainya tidak ada kucuran itu, dana atau apalah, ya. Jangan khawatirkan itu, pasti rakyat akan mendukung. Tapi sebaliknya, kalau dia tidak berpegang pada prinsip moral dan konstitusi, justru melindungi koruptor, ya saya kira wajar saja kan kita menuntut itu. Dan jangan lupa kita juga mengadakan acara ini, kita bicara ini, seperti ini, landasannya kan masalah moral, konstitusi, dan hukum. Itu yang jadi pijakan kita. Makanya kalau kita menyindir jangan sampai Anda disebut presiden omon-omon, itu kan cara kita untuk mengingatkan. Ya, jangan sampai nanti ini terus menjadi label yang akhirnya benar-benar begitulah presiden kita ini. Kalau sampai seperti itu kan kita malu secara global, internasional. Masa sih presidennya cuma seperti itu? Nah, bicara juga soal tadi investasi. Orang juga lihat misalnya dari Amerika, dari Eropa sana, atau dari Jepang dan Korea. Bagaimana mereka mau invest? Kalau hukum konstitusi di negaranya sendiri dikangkangin gitu. Tidak ada trust bagi mereka. Kenapa? Karena memang yang berkuasa itu adalah
tadi pelaku state corporate crime yang sekarang masih mencengkram, dan itu coba diteruskan oleh Prabowo yang diwariskan oleh Jokowi. Dan jangan lupa peran dari Cina itu sangat dominan. Ya, kita lihatlah di mana-mana itu Cina sangat mendominasi di sektor tambang, keuangan dan sebagainya. Termasuk misalnya kita bicara listrik. Kok ada misalnya pembangkit listrik itu yang mengoperasikan itu semuanya orang Cina? Ada itu. Lalu juga perusahaan semen merah putih atau apa namanya? Ya kan? Itu kita punya banyak BUMN semen itu, tapi sudah direncanakan, cuma karena ini dibiarkan merajalela untuk menjalankan agenda Cina, ya apa yang sudah direncanakan oleh negara melalui BUMN itu tidak jalan. Jadi saya kira itu mungkin ya yang penting kita tetap konsisten, dan saya setuju dengan Bang Edi, kita tidak bisa diamkan tentang tadi kejahatan WUS itu, karena sudah begitu banyak hal-hal yang terbuka kepada publik, dan ini menjadi dasar terutama bagi Pak Prabowo untuk bertindak, dan bagi DPR untuk juga segera membentuk angket pansus KCJB, skandal KCJB. Saya sudah usulkan ini sekitar 2 minggu yang lalu secara tertulis, ya saya sampaikan juga ke beberapa orang lah ya, atau mungkin fraksi di DPR untuk mulailah ini misalnya. Dan saya juga sebutkan Pak Prabowo sebagai yang katanya anti korupsi, mulailah dengan Gerindra itu mengajak partai-partai lain membentuk pansus KCJB, skandal KCJB, pansus angket KCJB. Saya kira itu mungkin Bang Edi, terima kasih.